Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terkeren, terupdate dan juga tergokil yang terjadi saat ini ya guys ya. Dan di video kali ini kita akan melihat Peggy dihukum mati. Wow. Ibu Widya auto emosi dan langsung sambangi Kapolri. Wow, dahsyat. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, seperti apakah videonya? Mari saksikan. Let's go. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Bagi kami, dengan adanya upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan, itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada alat bukti atau alat buktinya tidak mencukupi ataupun mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara, itu kan boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan, dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan. Tentunya penyidik tidak akan segera itu, karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja, tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja duduk manis dengan pembiaran kasus, tidak. Ini adalah kasus pembunuhan. Ini adalah kasus pembunuhan. Iya. Tapi kenapa sudah difilmkan baru muncul lagi? Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini, dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah, kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya, lehernya, rahangnya ini atas bawah juga Pak. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan yang sangat menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya, tapi di sisi yang lainnya marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti masih bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya, kalau emang itu anaknya,
Kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang kalau dibilang itu anak saya tidak bersalah, boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat, dan itu di persidangan, dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Baik. Kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga percaya nggak apa yang disampaikan Bapak tadi ya? Bisa di pengadilan ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Saya juga kenal siapa beliau. Saya juga bukan ini siapa ini ya? Bukan musuhnya dia juga. Saya cuma bisa berharap kalau kita harus menjaga situasi dan kondisi ini jangan memanas-manasi sampai panas dan makin bikin orang panik gitu. Jadi sementara prediksinya Ibu Widya mungkin harus dikaji ulang lagi, sebenarnya harus di-review ulang. Ya betul. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat? Woi, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu, tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga ya atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengar. Iya gila. Ini luar biasa apa yang disampaikan Mbak Widya ini ya guys ya. Dan kita berharap ini Pak Jokowi harusnya nih sudah mulai turun tangan ini ya. Apalagi Pak Kapolri harus transparan, umumkan ke publik kita kasus Vina ini seperti apa, dan apa yang disampaikan oleh siapa itu tadi Bapak yang polisi tadi yang dari bintang 2 tadi ya, katanya polisi kan transparan dan sudah menerima hotline masukan-masukan dari masyarakat. Ya andaikan menerima masukan dari masyarakat, tolong dong didengarkan apa yang disampaikan Mbak Widya ini ada benarnya juga gitu ya, walaupun beliau memang kor-kor seperti ini dan sepertinya beliau tahu banyak tentang kasus Vina ini. Coba deh panggil beliau, minta keterangan, siapa tahu beliau mempunyai barang bukti, ya enggak guys ya. Nah, siapa tahu bisa menemukan titik terangnya di situ. Jangankan beliau kan hanya para polisi ini hanya bertumpuan kepada penyidik dan penyidik. Ya penyidik itu kan dari polisi juga ya. Kita kan nggak tahu kenetralitasan mereka di mana, seperti apa begitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Coba dong libatkan masyarakat agar bisa terungkap kasus Vina ini seperti apa. Ya nggak guys ya? Setuju ya? Oke guys, terima kasih banyak begitu telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.